Puasa menjaga pandangan, menjaga mata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara kita menjaga ibadah puasa kita itu adalah dengan menjaga pandangan mata. Karena pandangan mata itu akan mempengaruhi pahala ibadah puasa kita. Puasa kita bisa bernilai kebaikan, bisa juga bernilai kesia-siaan tergantung dengan apa yang kita lihat di siang hari. Makanya hari ini saya pengen ngajak kita untuk mentadaburi satu firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 30 tentang menjaga pandangan atau ghaddul basar. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan." Sedangkan di ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang sama kepada perempuan-perempuan yang beriman. Artinya menjaga pandangan ini bukan hanya bagi laki-laki sebetulnya, walaupun Allah dahulukan laki-laki dari perempuan karena biasanya yang paling sulit menjaga pandangan itu cowok, laki-laki. Tetapi juga perempuan disuruh menundukkan pandangan, menjaga pandangan karena itu bisa menjadi penggugur pahala ibadah, terutama ibadah puasanya. Dalam konteks zaman sekarang, mungkin menjaga pandangan, apalagi kita sekarang lagi dalam kondisi stay at home, di rumah aja, bukan lagi soal melihat apa yang di luar, kayak di mall, di tempat hiburan, atau di jalan, tapi di sosial media. Karena kita mudah sekali mengakses di rumah, ngapain lagi kalau nggak kita mengakses internet. Kita akan lihat YouTube, kita akan lihat di Instagram, kita akan lihat foto-foto yang di broadcast teman-teman di grup, dan segala macam, atau sekedar kayak video call atau apapun. Nah artinya itu juga termasuk di antara pandangan-pandangan yang harus diperhatikan. Walaupun bentuknya cuma foto atau video, bukan langsung sama, karena fitnahnya sama. Sehingga kalau misalnya kita nggak hati-hati dalam melihat postingan orang di sosial media, terutama postingan-postingan yang vulgar, maka tanpa kita sadari hari itu pahala puasa kita tuh sampai habis. Sampai Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kan rugi banget ya, udah capek-capek lapar dan haus tapi nggak dapat pahala apa-apa gitu. Ini gara-gara kita tidak menjaga pandangan. Dan Allah katakan di dalam ayat itu, "Dzalika azka lahum." Itu lebih suci bagi mereka. Apa maksudnya? Di sini ada kalimat azka, tazkiyatun nafs. Ternyata menjaga pandangan itu juga bisa membersihkan hati. Menjaga pandangan itu bisa membersihkan jiwa. Sehingga kalau kita ngerasa kayak gampang baper, kita ngerasa kayak ada penyakit hati, susah untuk lupain kesalahan orang, gak bisa ngelupain mantan, salah satu caranya adalah jaga pandangan, jangan kepo. Sehingga ketika kita kepo, maka kita hatinya jadi kotor, mikirin dia sama yang baru, mikirin dia udah jadian lagi sama yang lain, segala macam ya. Akhirnya nggak azka, nggak suci, nggak bersih hati kita. Kalau hati udah nggak bersih, ibadah itu udah nggak nyaman. Karena ibadah kita tuh dimulai dari hati, yaitu niat. Kalau hatinya udah kotor, maka ibadahnya juga akan rusak. Makanya Allah mengatakan cara menjaga ibadah, jaga hati. Cara menjaga hati, jaga lisan, jaga pandangan, jaga hal-hal yang bisa merusak hati kita. Kemudian di dalam sebuah hadis ini ada sesuatu yang sangat keren nih menurut saya. Ternyata menjaga pandangan itu ada balasannya. Kadang-kadang kan kita mikir, kan ada ungkapan gini, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus gitu kan. Terus gimana dong, kita kayak ngerasa rugi nih nggak dapat barang bagus, sia-sia gitu. Ada postingan barang bagus nggak dilihat, kan rugi tuh. Nah ternyata nggak rugi loh teman-teman. Nabi SAW menjanjikan kita kalau mampu menjaga pandangan ada gantinya dari Allah. Apa kata Nabi? Hadis riwayat Ahmad dengan derajat sahih. Kata Nabi, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min.
Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maksudnya ninggalin sesuatu yang harusnya kita pengen lihat tapi kita nggak lihat, padahal kita pengen, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa janji Allah? Niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, apakah itu riba, apakah itu pacaran, apakah itu postingan, apakah itu komen hate, apakah itu pandangan yang gak baik, tontonan yang gak baik, video yang gak baik, kita tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti untuk kita dengan yang lebih baik daripada itu. Ini janji Nabi, hadisnya sahih. Artinya siapa yang ninggalin pacaran karena Allah, Allah ganti dengan pasangan halal yang lebih baik. Siapa yang ninggalin riba karena Allah, Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik. Siapa yang ninggalin hate comment di sosial media orang karena Allah, Allah akan berikan kepada kita followers yang lebih baik. Dan siapa yang meninggalkan tontonan, video, foto, pandangan yang gak baik karena Allah, nanti Allah akan menggantinya dengan pandangan yang lebih baik. Apa pandangan yang lebih baik? Memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Tapi pengen di dunia juga Ustadz, memandang wajah pasangan yang kita cintai karena Allah. Siapa yang bisa ninggalin pandangan yang gak baik di sosial media, tontonan yang gak baik di sosial media, nanti Allah akan berikan kenikmatan bagi dia untuk bisa memandang wajah pasangan yang dia cintai dan pasangan itu mencintai dia karena Allah. Itu lebih baik. Atau kita bisa juga memakai nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, siapa yang menjaga pandangannya di siang hari, maka Allah akan ganti dengan kenikmatan ibadah di malam hari. Itu maksud hadis Nabi tadi. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang meninggalkan tontonan dan pandangan yang gak baik karena Allah di siang hari, nanti Allah akan berikan kenikmatan ibadah di malam hari. Tahajudnya nyaman, tilawahnya nyaman, tarawehnya nyaman, doa dan istighfarnya nyaman sepanjang malam. Dan itu lebih baik daripada dia menghabiskan waktu dengan tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kayak gini kita jadi lebih semangat untuk menjaga pandangan kita dengan keyakinan. Yang pertama, itu bisa menjaga hati kita dan ibadah kita. Yang kedua, dengan kita menundukkan pandangan, menghindar dari sesuatu yang tidak baik, Allah akan menggantikan untuk kita dengan pandangan yang lebih baik. Satu, pandangan yang paling baik memandang wajah Allah. Dua, memandang pasangan kita yang kita cintai karena Allah. Yang ketiga, Allah ganti dengan kenikmatan ibadah di waktu-waktu yang lain. Barakallahu fiik.